Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa barang impor bisa lebih murah dari biasanya? Nah, itu ada hubungannya sama yang namanya tarif preferensi. Yuk, kita bahas bareng, stay tune. Apa itu tarif preferensi? Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Peraturan Menteri Keuangan Tahun 4 Tahun 1019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah tentang tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang dan atau jasa. Pasal 1 angka 14, tarif preferensi merupakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif BM berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Perlakuan tarif preferensi. Tarif yang berlaku secara umum bersifat Most Favored Nations (MFN) harus diberlakukan sama untuk semua negara, setinggi-tingginya 40%. Pengecualian: 1. Barang impor hasil pertanian tertentu. 2. Barang impor yang dimasukkan ke dalam daftar eksklusif Schedule 21 Indonesia. 3. Barang impor yang dikenakan tarif BM berdasarkan perjanjian kesepakatan internasional. 4. Barang bawaan penumpang, awak SP, lintas batas, atau barang kiriman pos jasa titipan, kecuali ada perlakuan preferensi berdasarkan FTA Free Trade Agreement adalah perjanjian antara dua atau lebih negara di bidang ekonomi yang diantaranya mencakup penurunan dan atau penghapusan tarif berdasarkan perdagangan barang. Barang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensi: 1. Impor barang untuk dipakai. 2. Impor barang untuk dipakai dari tempat penimbunan berikat (TPB). 3. Impor barang untuk dipakai dari pusat logistik berikat (PLB). 4. Pengeluaran barang hasil produksi dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP). Importir yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensi: 1. Importir perseorangan atau badan hukum. 2. Penyelenggara pebela pengusaha TPB. 3. Penyelenggara pebela pengusaha PLB. 4. Pengusaha di kawasan bebas prosedur untuk mendapatkan tarif preferensi: 1. Invoice declaration oleh eksportir bersertifikat yang disertifikasi oleh IPSKA dalam skema self-certification. 2. IFOMD, yaitu SKA FOMD yang dikirim secara elektronik antar negara ASEAN melalui ASEAN Single Window (ASW). 3. Back-to-back Certificate of Origin atau Movement Certificate yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA dari negara anggota pengekspor pertama. Persyaratan untuk mendapatkan tarif preferensi: 1. Kriteria origin, SKA, dan CO. 2. Pencantuman data pada PIB kolom 19.3. Penyampaian SKA asli. 4. Jika tarif preferensi lebih besar dari MFN, tarif yang digunakan tetap tarif general MFN. Ketentuan asal barang, Rules of Origin. 1. Kriteria asal barang, origin kriteria. 2. Kriteria pengiriman, consignment kriteria. 3. Ketentuan prosedural, procedural provision. Peraturan yang mengatur tarif preferensi dalam FTA tarif preferensi yang diberikan masing-masing FTA dapat dilihat pada PMK berikut ini. 1. ASEAN Trade in Goods Agreement PMK nomor 20. 5. PMK 010 tahun 17. 2. ASEAN China Free Trade Area PMK nomor 26/PMK 010/2017. 3. ASEAN Korea Free Trade Area PMK nomor 24/PMK 010/2017. 4. ASEAN India Free Trade Area PMK nomor 27/PMK 010/2017. 5. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement nomor 30/PMK 010/2017 dan PMK nomor 31/PMK 010/2017. 6. ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area PMK nomor 28/PMK 010/2017. 7. Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement PMK nomor 29/PMK 010/2017. 8. ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership, belum ada PMK tarif untuk AJCEP. Manfaat tarif preferensi dalam perjanjian perdagangan bebas. Bagi Indonesia, penurunan biaya produksi. Tarif preferensi memungkinkan pengurangan biaya produksi dengan menurunkan beban bea masuk atas barang impor. Peningkatan
peningkatan daya saing industri. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional.